Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan Zikri, nomor WP 1911072020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit langkah-langkah untuk menampilkan log file dari hasil drive test, yaitu menggunakan nantinya kita menggunakan aplikasi Time Discovery dan ada nanti komponen pendukung yaitu yang bernama dongle. Yang pertama itu kita harus membuka aplikasi Time Discovery-nya dulu. Setelah aplikasi ini sudah terbuka, maka akan muncullah tampilan worksheet-nya gitu. Worksheet-nya gitu. Seperti ini. Dan yang selanjutnya itu untuk kita mengolah data di aplikasi Time Discovery ini, yaitu kita masukkan dulu data yang sudah kita dapatkan saat melakukan drive test tadi, yaitu dengan cara klik file pada tampilan worksheet yang di awal tadi, lalu tekan import dan import drive test data. Lalu setelah itu kita pilih data yang sudah didapatkan saat drive test tadi. Biasanya dalam melakukan drive test itu datanya pasti akan lebih dari satu, maka kita importkanlah semua data yang didapatkan tadi. Dan setelah import data, maka log file akan diproses. Tunggu hingga proses importing 100%, seperti tampilan di bawah ini. Atau nantinya semua checklist ini akan terchecklist gitu, yang berwarna hijau. Dan selanjutnya, membuat lembar kerja untuk penampilan parameter jaringan. Double klik pada nama project. Jadi pada nama project yang tampil pada project list ini, kita double klik, kemudian akan tampillah data dari project yang telah kita buka ini, seperti ini. Lalu setelah itu, karena tadinya datanya banyak, maka akan jika agar mempermudah kita dalam melakukan atau menampilkan parameter-parameter yang kita inginkan, seperti misalnya WCDMA yang kita inginkan nantinya RSCP, RxQual, ECIO atau ECNO dan throughput atau dan lain-lainnya gitu. Maka data yang tadi itu kita setkan, kita gabungkan dia gitu. Jadi dengan mengklik membuat dataset untuk parameter yang akan ditampilkan dengan cara klik kanan composite lalu pilih edit. Jadi pada di sini composite integrated nih kita klik kanan ya. Lalu kita pilih create atau edit static composite dataset. Setelah itu maka akan muncullah tampilan seperti ini. Lalu kita drag saja dataset atau log file ke bagian members of group ini gitu. Jadi seperti ini. Ini kita perbesar dulu. Jadi pada data ini ya, MS ini adalah data kita. Kita drag saja ini ke dalam members of group ini gitu. Untuk menggabungkannya. Lalu kita save. Lalu kita save data tersebut gitu. Save as. Dan buatlah nama sesuai keinginan kita gitu. Lalu baru kita buka composite tadi, data composite tadi yang telah disimpan dan memilih parameter yang akan kita yang diinginkan gitu. Maka tampillah seperti nantinya datanya gitu. Jadi disinilah banyak nanti ada data WCDMA, cell measurement, power control dan lain-lainnya. Untuk menampilkannya, maka menampilkan data parameter ke bagian map info, map view, map info ataupun Google Earth sesuai kebutuhan. Jadi untuk menampilkan dalam tampilan map view, jadi caranya jikalau kita sudah mendapatkan parameter yang ingin kita tampilkan, maka klik kanan pada parameter tersebut dan send to map view gitu. Itu untuk menampilkan datanya langsung pada aplikasi Time Discovery. Dan jika ingin dimasukkan ke Google Earth ataupun Map Info, di export ke Google Earth atau Map Info, maka kita klik ini, export to Google Earth atau export to Map Info.
Dan selanjutnya inilah tampilan gambaran untuk data parameter yang kita inginkan. Dan seperti ini jikalau kita mengekspornya ke data map info. Dan ini adalah Google Earth. Selanjutnya kita dikarenakan saya awalnya drive test yaitu mengenai rate lognya atau jaringannya mengenai 3G atau WCDMA, maka di sini telah didapatkanlah beberapa parameter untuk layanan jaringan WCDMA. Yang pertama yaitu yang sudah saya dapatkan yaitu RSCP. Maka inilah tampilan parameter RSCP pada Thames Discovery, dan ini map info, dan ini ada tampilan RSCP pada Google Earth-nya. Dan setelah saya analisa dari dari presentasi yang sudah didapatkan pada kualitas jaringan untuk parameter RSCP drive test WCDMA, didapatkanlah ini seperti ini datanya. Dan berdasarkan tabel standarisasi dari hasil ini, dari hasil yang sudah saya dapatkan itu, didapatkanlah untuk kualitas jaringannya yaitu WCDMA-nya sebesar 97,26%, besar sama min 95 dBm. Kenapa di sini persentasinya saya mendapatkan 97,26%? Dikarenakan standarisasi KPI pada untuk jaringan Telkomsel ya, khususnya untuk kualitas RCP sebesar 95%, besar sama dengan min 95 dBm. Jikalau kita berpatokan pada 95%, maka parameter yang telah kita dapatkan, dan tadi untuk dBm-nya untuk jikalau mengacu pada KPI Telkomsel yaitu min 95 dBm. Jika dilihat dari data yang kita dapatkan, range dari min 95 itu terdapat pada ini warna orange, min 90 sampai min 80 dan seterusnya, dan ke bawahnya, dan min 95 ke bawahnya gitu maksudnya. Dan jikalau ditambahkan persentase dari warna ini dari presentasinya yaitu 36,9, 27,11, 22,32 dan 10,93, itu nanti didapatkanlah hasilnya 97,26%, besar sama dengan min 95 dBm. Berarti jikalau kita bandingkan besaran yang kita dapatkan dari hasil drive test, kualitas RSCP yang kita dapatkan dari hasil drive test kita, jika dibandingkan dengan KPI standarisasi Telkomsel, khususnya di kualitas RSCP yaitu 95%, besar sama dengan min 95 dBm. Jadi dapat kita simpulkan untuk perbandingan hasil yang didapatkan dengan KPI Telkomsel itu sudah dikatakan optimal. Dan selanjutnya itu mengenai parameter ECIO atau ECNO biasanya. Ini adalah tampilan untuk parameter ECIO pada Thames Discovery. Ya, dan ini pada tampilan parameter ECIO di map info. Dan ini Google Earth-nya gitu. Dan setelah dianalisa, didapatkanlah ini standarisasinya ada beberapa kategori ya, dan didapatkanlah kualitas jaringan yang untuk parameter ECIO ini di jaringan Telkomsel ya, atau di saat kita drive test yaitu sebesar 99,76%, besar dari min 10 dB. Jadi sama caranya seperti yang kita lakukan di parameter RSCP tadi, di mana untuk sebagai acuan kita mengacu pada kualitas jaringan atau kualitas KPI pada parameter ECIO di jaringan Telkomsel yaitu 95%, besar besar dari min 10 dB.
Dan caranya juga sama dengan yang tadi, karena ini min 10 ya, min 10 dB, maka caranya juga sama, kita tambahkan ini HIO. Maka kita tambahkanlah range yang masih termasuk dalam 10 itu, min 10 persentase. Maka ditambahkanlah semua persentase ini, persentase yang termasuk kategori gitu. Maka kita tambahkan dan dapatlah hasilnya sebesar 99,76%, besar sama dengan min 10 dB. Dan jika dibandingkan lagi dengan KPI standarisasi Telkomsel di kualitas HIO yang besarnya adalah 95%, besar dengan min 10 dB. Jadi dapat disimpulkan untuk perbandingannya itu sudah dapat dikatakan optimal. Dan selanjutnya itu pada parameter throughput. Ini adalah tampilan parameter throughput ya. Bagaimana kualitas throughput pada saat saya melakukan draft test kemarin. Ini adalah tampilan pada Times Discovery. Dan ini adalah tampilannya pada Mapinfo dan Google Earth. Dan selanjutnya, jika dianalisa berdasarkan tabel standarisasi throughput dan data throughput jaringan WCDMA 3G atau 3G yang dihasilkan itu 99,73% atau kurang dari 1 Mbps, 0,27% atau lebih 2 Mbps gitu. Dan KPI Telkomsel untuk throughput besar sama dengan 1 Mbps. Berarti dapat disimpulkanlah kualitas throughput di daerah Politeknik Negeri Padang, di mana saya kemarin melakukan draft test yaitu di daerah Politeknik Negeri Padang, bisa dikatakan belum optimal. Dan selanjutnya itu R-Equal. Jadi ini tampilan parameter R-Equal pada di Times Discovery, dan ini R-Equal pada Mapinfo, dan ini R-Equal pada Google Earth. Dan ini ada tabel standarisasi R-Equal. Jadi berdasarkan tabel standarisasi R-Equal ya, dan hasil dari yang didapatkan di draft test mode jaringan WCDMA atau 3G ini adalah 100%, ini untuk 7. Dan selanjutnya ya, nampak di tabel standarisasi. Dan dari gambar parameter ini dapat kita simpulkan dikarenakan semua jalurnya itu berwarna merah, jadi dapat kita simpulkan untuk parameter R-Equal, kualitas R-Equal di jaringan WCDMA atau 3G di daerah Politeknik Negeri Padang itu bisa dikatakan sangat jelek, dan itu berdasarkan KPI Telkomsel.